anak-anak, bagaimana keadaan kalian saat ini? Sehat kan? Nah, apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang yang pertama, prosedur menyalakan dan mematikan komputer. Yang kedua, interaksi dengan antarmuka standar berbagai piranti. Dan yang terakhir, pengenalan Microsoft Office. Nah, langsung saja kita bahas materi pada pertemuan kali ini. Perangkat komputer sangat rentan mengalami kerusakan. Salah satu penyebab kerusakan adalah kesalahan dalam mengoperasikannya, seperti saat menyalakan atau mematikan komputer dengan cara yang kurang tepat. Agar mengetahui bagaimana cara menyalakan dan mematikan komputer dengan benar, oke, mari kita simak penjelasan berikut ini. Proses menyalakan komputer disebut dengan istilah booting. Booting terbagi menjadi dua cara, yaitu cold boot dan warm boot. Yang pertama, cold boot. Disebut dengan menyalakan komputer dalam kondisi dingin. Proses cold boot dilakukan saat kondisi awal komputer dalam keadaan mati atau masih dingin. Nah, yang kedua, warm boot disebut dengan menyalakan komputer dalam keadaan panas. Hal itu disebabkan karena booting dilakukan ketika komputer dalam keadaan menyala. Biasanya, warm boot dilakukan karena terjadi proses error pada komputer, yaitu ketika komputer hang atau komputer dalam keadaan menyala tetapi beberapa atau semua perangkat tidak dapat dioperasikan. Oleh karena itu, warm boot dilakukan dengan cara terpaksa. Nah, adapun langkah-langkah dalam melakukan cold boot sebagai berikut. Yang pertama, cek kabel-kabel dan pastikan sudah terpasang dengan benar. Yang kedua, hidupkan stabilizer voltage atau UPS jika ada. Yang ketiga, semula komputer dalam keadaan mati. Yang keempat, tekan tombol power yang ada pada CPU atau Central Processing Unit. Yang kelima, sesaat kemudian CPU akan menyala. Yang keenam, nyalakan monitor dengan cara menekan tombol power pada monitor. Yang ketujuh, tunggu hingga proses booting selesai, dan di layar monitor akan tampil tampilan desktop. Nah, yang terakhir, komputer akan siap untuk digunakan. Nah, pada gambar berikut, sudah dijelaskan posisi tombol power berada dalam lingkaran yang berwarna merah. Nah, selanjutnya, langkah-langkah dalam melakukan warm boot adalah sebagai berikut. Yang pertama, semula komputer dalam keadaan menyala. Yang kedua, tekan tombol reset yang ada pada CPU. Yang ketiga, komputer akan mati sebentar, kemudian menyala kembali dan melakukan booting. Yang keempat, setelah proses booting selesai, pada layar monitor akan terlihat scan disk. Hal ini terjadi karena mematikan komputer tidak sesuai prosedur. Dan yang kelima, setelah proses scan disk selesai, tunggu hingga proses menampilkan desktop. Nah, berikut merupakan tampilan desktop saat menyalakan komputer saat proses booting. Tampilan booting Windows 7 dapat dilihat pada bagian kiri. Sedangkan, tampilan booting Windows 8 dan Windows 10 dapat dilihat pada bagian kanan. Setelah mengetahui cara menyalakan komputer, selanjutnya kalian perlu mengetahui cara mematikan komputer sesuai prosedur yang benar. Sebelum mematikan komputer, pastikan semua program yang digunakan telah kalian tutup. Pastikan pula hasil pekerjaan kalian sudah disimpan dalam media penyimpanan. Nah,
Terdapat dua cara dalam mematikan komputer. Yang pertama, dengan fungsi menu Start, dan yang kedua, dengan tombol yang ada pada keyboard. Nah, langsung saja kita ke cara yang pertama, yaitu dengan mematikan komputer dengan menu Start. Langkah-langkah mematikan komputer secara umum dengan menu Start pada sistem operasi Windows sebagai berikut. Pertama, tutup semua program aplikasi yang sudah digunakan, sehingga layar monitor menampilkan desktop Windows. Yang kedua, klik tombol Start yang biasanya berada pada bagian kiri bawah tampilan desktop. Selanjutnya, klik pilihan Shutdown atau Turn Off hingga proses selesai. Kemudian, tunggu sampai komputer benar-benar sudah mati atau off. Yang kelima, matikan layar monitor dengan cara menekan tombol power di bagian monitor. Dan yang terakhir, matikan stabilizer atau UPS dan cabut kabel-kabel listriknya. Nah, secara lebih detail kalian bisa lihat pada gambar berikut. Pada Windows 7, klik tombol Start yang berada pada bagian kiri bawah tampilan desktop. Selanjutnya, klik pilihan Shutdown. Kemudian, pada Windows 8, pilih menu Start yang berada pada bagian kanan bawah tampilan desktop. Selanjutnya, klik Power, lalu klik pilihan Shutdown. Sedangkan, yang terakhir pada Windows 10, pilih menu Start yang berada pada bagian kiri bawah tampilan desktop. Selanjutnya, klik Power, lalu klik pilihan Shutdown. Nah, kita ke cara yang kedua. Mematikan komputer dengan tombol keyboard. Langkah-langkah mematikan komputer dengan tombol keyboard pada sistem operasi Windows sebagai berikut. Yang pertama, menekan tombol kombinasi Alt dan F4 secara bersamaan. Sebelumnya, pastikan semua software sudah di-close atau tertutup. Kemudian tekan tombol kombinasi Alt dan F4 secara bersamaan. Setelah itu, silakan pilih Shutdown, kemudian pilih OK atau bisa langsung menekan Enter. Yang kedua, dengan menggunakan tombol Ctrl Alt Delete. Silakan tekan tombol Ctrl Alt Delete secara bersamaan, kemudian pilih Shutdown, Turn Off, atau Sign Out. Tampilan kotak dialog Shutdown pada masing-masing Windows dapat kalian lihat secara detail seperti pada gambar berikut. Nah, catatan penting yang harus kalian ingat, yang pertama, jangan mematikan komputer dengan menekan beberapa waktu pada tombol power di CPU. Yang kedua, jangan langsung mencabut kabel listrik untuk mematikan komputer karena akan merusak hard disk. Nah, yang ketiga, pastikan jika sudah mematikan komputer dan tidak menggunakannya lagi, kabel listrik sudah tercabut semua. Setelah kalian mengetahui cara menyalakan dan mematikan komputer, mari kita cari tahu mengenai interaksi dengan antarmuka standar berbagai piranti. Nah, apakah kalian tahu apa itu interaksi manusia dan komputer? Secara umum, interaksi dapat diartikan sebagai komunikasi antara dua atau lebih objek yang saling mempengaruhi satu sama lain. Ketika mengoperasikan komputer, terdapat sebuah interaksi antara pengguna atau user dengan komputer itu sendiri. Sedangkan, interaksi manusia dan komputer merupakan salah satu disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer yang meliputi perancangan, evaluasi, dan implementasi antarmuka pengguna atau user interface agar mudah digunakan oleh manusia. Adanya kemajuan teknologi
juga mempengaruhi rancangan sistem, sehingga muncul isu teknik antarmuka pengguna atau user interface yang diketahui sebagai Man-Machine Interaction atau MMI, atau interaksi manusia-mesin. Evolusi antarmuka dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama, pada tahun 50-an, antarmuka pada level hardware untuk teknik. Contohnya, switch panel. Yang kedua, pada tahun 60-an sampai 70-an, antarmuka pada level pemrograman. Contohnya, COBOL dan Fortran. Yang ketiga, pada tahun 70-an sampai 90-an, antarmuka pada level instruksi. Yang keempat, pada tahun 80-an, antarmuka pada level dialog interaksi. Contohnya, GUI dan multimedia. Yang kelima, pada tahun 90-an, antarmuka pada level lingkungan kerja. Contohnya, sistem jaringan. Dan yang keenam, pada tahun 2000-an, antarmuka berkembang secara luas. Contohnya, mobile device dan interactive screen. Selanjutnya, interaksi manusia dan komputer memiliki 3 komponen, yaitu manusia, komputer, dan interaksi. Manusia merupakan pengguna yang memakai komputer. Komputer adalah perangkat elektronik yang meliputi hardware dan software. Pengguna memberikan perintah pada komputer, kemudian komputer akan mencetak atau menuliskan hasilnya pada layar tampilan. Adapun piranti interaktif yang dapat mendukung pengoperasian antarmuka grafis dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok sebagai berikut. Yang pertama, piranti masukan tekstual. Piranti masukan tekstual merupakan piranti masukan standar yang dijumpai pada semua komputer. Keyboard adalah piranti terbaik untuk memberikan masukan teks pada komputer. Yang kedua, piranti penunjuk dan pengambil atau pointing dan picking device. Piranti ini merupakan piranti interaktif untuk menunjukkan atau menempatkan kursor pada sebuah posisi pada layar tampilan, dan untuk mengambil suatu item informasi untuk dipindah ke tempat lain. Contoh piranti penunjuk ini adalah mouse, joystick, light pen, dan sebagainya. Yang ketiga, panel sensitif sentuhan atau touch sensitive panel. Merupakan piranti interaktif yang bekerja dengan cara mendeteksi ada tidaknya sentuhan tangan atau alat sentuh langsung ke monitor. Contohnya, yaitu touchscreen. Komputer memiliki berbagai macam aplikasi untuk membantu pekerjaan manusia. Salah satunya yaitu Microsoft Office Word. Nah, apakah kalian tahu apa itu Microsoft Office Word? Yuk mari kita berkenalan dengan Microsoft Word dengan menyimak penjelasan berikut ini. Microsoft Word adalah sebuah program yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office. Berfungsi sebagai perangkat lunak pengolah kata, meliputi, membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Perangkat lunak pengolah kata atau word processing adalah program yang digunakan untuk mengolah dokumen berupa teks, misalnya surat, kertas kerja, brosur, kartu nama, buku, jurnal, dan masih banyak lagi. Microsoft Word mempunyai antarmuka yang mudah dipahami untuk pengguna pemula. Nah, pada gambar berikut merupakan ilustrasi untuk antarmuka dari aplikasi Microsoft Office Word. Secara umum, Microsoft Word mempunyai fungsi sebagai word processing, yaitu membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Yang pertama, membuat dokumen. Aplikasi Microsoft Word berfungsi untuk membuat dokumen yang dapat dicetak dengan berbagai ukuran kertas. Yang kedua, mengedit dokumen.
Aplikasi Microsoft Word dapat digunakan untuk mengedit dokumen lain, baik dokumen yang dibuat dari aplikasi Microsoft Word itu sendiri maupun dari aplikasi pengolah kata lainnya. Yang ketiga, memformat dokumen. Microsoft Word memungkinkan pengguna membuat dokumen yang lebih profesional dengan pilihan format dokumen yang beragam. Misalnya, ukuran kertas, jenis font, warna, catatan kaki, penomoran, hingga equation untuk matematika. Sebagai aplikasi pengolah kata terpopuler, Microsoft Word menyediakan beberapa fitur andalan sebagai berikut. Yang pertama, what you see is what you get. Microsoft Word mempunyai slogan berikut. Hal ini untuk meyakinkan pengguna bahwa apa yang dilihat di layar monitor adalah apa yang akan ditampilkan pada kertas saat dokumen dicetak. Yang kedua, spell check. Microsoft Word mempunyai fitur yang dapat mengecek ejaan pengetikan dokumen yang membantu menghindari typo saat penulisan dokumen. Typo atau typographical error adalah kesalahan ketik terhadap teks tertentu. Yang ketiga, fitur tingkat teks yaitu jenis huruf, ukuran, dan format huruf, dan lain-lainnya. Yang keempat, fitur tingkat halaman yaitu penomoran, indent, paragraf, dan lain-lain. Yang kelima, dukungan aplikasi lain atau add-ins. Banyak aplikasi lain yang mendukung kinerja Microsoft Office seperti PDF Reader dan Grammarly. Ekstensi nama file yang dihasilkan oleh Microsoft Word sangat bervariasi sesuai versi software yang digunakan. Yang pertama, Microsoft Word 2007 dan di bawahnya akan menghasilkan ekstensi nama file.doc. Kemudian, Microsoft Word 2010 dan di atasnya akan menghasilkan ekstensi nama file.docs. Nah, ekstensi nama file adalah karakter di belakang nama file yang dipisahkan dengan tanda titik. Misalnya, dokumen 1.doc adalah sebuah file dokumen yang dihasilkan Microsoft Word. Nah, beberapa manfaat dan kegunaan Microsoft Word dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dunia kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat dokumen yang dapat dicetak seperti surat, laporan kerja, dan lain-lain. Yang kedua, membuat buku dengan berbagai format. Yang ketiga, membuat dokumen yang lebih profesional dengan gaya penulisan yang beragam, seperti jenis font, warna, dan masih banyak lagi. Yang keempat, membuat surat dengan lebih cepat. Yang kelima, membuat dokumen ilmiah dengan fitur reference untuk mempermudah penulisan ilmiah. Yang keenam, tersedia beragam template yang dapat diunduh untuk mempercepat pembuatan dokumen. Yang ketujuh, mempermudah mengedit dokumen dengan mudah, dapat dibuka kapan saja. Yang kedelapan, terkoneksi dengan SkyDrive untuk menyimpan dokumen otomatis secara online. Yang kesembilan, dapat digunakan untuk membuat surat yang dikirim berbanyak. Yang kesepuluh, fitur lainnya yang dapat memberikan berbagai manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, cukup mudah dipahami bukan? Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengenalan fitur dan menu pada Microsoft Word. Nah, oke anak-anak, sekian pemaparan materi pada pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya, silakan kalian kerjakan tes evaluasi bab 1 pada tautan atau link yang sudah Ibu bagikan di grup masing-masing. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.